Halo rekan-rekan penerjemah Indonesia yang kami hormati. Kali ini kami ingin membagikan sebuah tips tentang bagaimana kita mengedit sebuah file terjemahan dari penerjemah lain. Nah, cara ini sebenarnya diperlukan bagi para reviewer atau bagi kita yang sedang diminta untuk mereview pekerjaan orang lain. Nah, bagaimanakah teknisnya? Baiklah, kita akan menggunakan SDL Trados 2015 dalam hal ini. Ya, mungkin cara tradisional adalah ketika kita mereview sebuah pekerjaan, kita ingin menandai perubahan apa saja yang kita buat pada dokumen itu dengan menggunakan fitur track changes yang ada di MS Word. Tapi kali ini SDL Trados 2015 juga memiliki fitur yang sama. Nah, bagaimanakah kita menggunakannya? Baiklah rekan-rekan penerjemah Indonesia yang kami hormati, pertama-tama kami ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa dalam SDL Trados Studio itu kita diberi 3 opsi dalam proses penerjemahan sampai selesai, yakni kita akan memiliki opsi di sini. Ada open for translation, ada opsi untuk mereview atau meninjau, dan approving. Nah, kita kembali lagi ke awal. Dalam sebuah kasus, misalkan kita diberikan tugas atau kita mendapatkan tugas dari klien untuk meninjau atau untuk mereview atau untuk mengedit terjemahan dari rekan penerjemah kita yang lain. Sedangkan klien itu meminta kita untuk menandai apa saja yang kita buat atau apa saja yang kita ubah, apa saja yang kita tambahkan dalam dokumen yang diberikan kepada kita itu. Tentu saja ketika kita melakukan secara manual akan memakan waktu yang sangat lama. Nah, kabar gembiranya adalah bagi para pengguna SDL Trados 2015, SDL Trados 2015 memiliki fitur track changes di mana kita cukup memilih flow atau aliran pekerjaan yang nantinya ditugaskan kepada kita, dan kita tinggal menambahkan atau mengubah tanpa kita harus menambahkan strike through atau tanda itu dihapus atau ditambahkan. Mari rekan-rekan semuanya kita langsung saja ke platformnya. Nah, misalkan di sini kita diberikan sebuah proyek, katakanlah nama proyek itu adalah Project 10, dan pekerjaan sudah diberikan kepada kita dan kita diminta untuk mereview atau mengedit terjemahan itu dengan catatan bahwa perubahan-perubahannya harus kita catat sebagai catatan untuk klien kita. Nah, kita ke sini ke proyek ini, nanti akan ada daftar proyek di sini. Kebetulan kita punya proyek ini, Project 10, kita klik 2 kali. Nah, di sini akan muncul file asal yang akan kita terjemahkan di sini. Kemudian kita diberi 3 pilihan di sini. Open for translation artinya adalah ketika kita membuka file ini untuk keperluan terjemahan. Nah, untuk open for review ini ketika kita diminta untuk mereview. Ketika fase atau flow-nya itu flow atau aliran atau fase mengedit atau mereview. Dan kemudian fase yang 3 adalah menyetujui atau approving the review translation by the translator. Nah, kali ini seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa kita akan belajar atau kita akan mempelajari bagaimana kita seharusnya mereview pekerjaan yang kita kerjakan. Nah, rekan-rekan, ketika seorang klien meminta kita untuk mereview sebuah file dan kita diminta untuk menandai mana saja yang kita ubah, maka tentunya fitur open for review ini sangatlah cocok untuk menggarap tugas itu. Nah, langsung saja kita klik open for review. Di sini kita perhatikan dulu tanda di sini. Di sini ada tanda seperti ini. Ini berarti coba kita lihat keluar pop up window di situ, translation details. Kita lihat di situ ada statusnya translated. Jadi proses terjemahan ini adalah proses translation, baru proses terjemahan, belum review dan juga belum approving.
Nah, karena kita ditugaskan untuk mereview, saya ulangi lagi, maka kita klik open for review. Kemudian kita mereview. Ketika kita sudah yakin dengan hasil terjemahan itu, maka kita ke segmen berikutnya dengan menekan tombol Ctrl dan Enter pada keyboard kita. Oke, kita masuk ke segmen berikutnya. Kemudian ketika kita menemukan bahwa kosakata atau terjemahan yang dimasukkan oleh penerjemah asal itu tidak sesuai dengan keinginan kita atau tidak benar sesuai kaidah bahasa, maka kita bisa mengubahnya di sini. Misalkan kita lebih memilih menggunakan paling, sini favorit. Nah, perubahan yang kita lakukan itu bisa dilihat ada tanda strike through di situ, sehingga klien juga nanti bisa melihat bahwa kita mereview pekerjaan itu. Buktinya apa? Buktinya adalah ada coretan yang seperti itu. Nah, kemudian kita beralih ke segmen berikutnya dengan menekan Ctrl Enter. Kemudian kita review. Katakanlah kita tidak cocok dengan kata sekarang, kita gunakan kata hari ini. Ya, seperti ini teknisnya. Jadi apa yang kita lakukan itu tercatat secara rapi menggunakan SDL 300 seperti ini. Nah, kita masuk ke segmen berikutnya, kita oke lagi, kita oke, kita oke, kita oke. Nah, di segmen ini kita melihat adanya sebuah typo atau salah ketik. Sini ya, lebih wise-nya karena biasanya klien kita adalah orang-orang bule yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Maka alangkah bijaksananya ketika ada kesalahan seperti ini, kita jangan mendelnya sama sekali seperti ini, karena ini akan menimbulkan kesan bahwa terjemahan yang dilakukan oleh rekan kita itu sangat salah. Tetapi kita lebih memilih win-win solution. Penerjemah yang kita review juga selamat, kita juga selamat, jadi tidak ada yang saling sikut-sikutan. Maka dari itu kami sarankan ketika mendapatkan kasus yang seperti ini, kita cukup menambahkan kata yang kurang saja di sini, misalkan A. Nah, jadi seperti ini kesannya bahwa klien itu melihat, oh ternyata terjemahnya tidak salah-salah amat. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke segmen berikutnya. Oke, dan oke. Setelah semuanya sudah kita review dan selesai, seperti ini hasilnya. Ini yang kita coret-coret tadi. Maka kita simpan biar tidak hilang. Kita simpan dengan Ctrl S. Kita tekan keyboard Ctrl S. Atau kalau tidak suka menggunakan cara pintas, juga bisa menggunakan ini, save di sini. Oke, sama saja sebenarnya. Ketika kita sudah sangat yakin dengan hasil review kita, maka kita tinggal menutupnya. Kita tutup, kita klik tanda X di sini. Kemudian muncullah dialog question di sini, yes or no, maka kita klik yes. Oke. Nah, proses review sudah selesai dan kita bisa menyerahkan hasil review ini kepada klien kita. Tetapi misalkan ketika klien kita tidak menggunakan SDL 300, tetapi secara internal kita menggunakan SDL 300 untuk kemudahan proses penerjemahan, maka tentu saja ketika kita memberikan file yang berbentuk 300 sebagai bukti bahwa kita sudah mereviewnya, tentu saja itu tidak akan berguna bagi klien tersebut. Karena apa? Karena klien tersebut tidak bisa membukanya. Nah, bagaimana biar hasil review kita yang dari SDL 300 2015 itu bisa dibaca oleh klien yang tidak memiliki SDL 300? Maka caranya cukup mudah. Cukup ke file ini, kita klik kanan, kita ke batch task, kita pilih export
for bilingual review. Nah, di sini akan keluar dialog seperti ini. Kita klik next, kemudian kita klik finish. Kita close, kita yes, kita cek hasilnya, maka hasilnya akan seperti ini. Oke. Akan diekspor ke dalam bentuk MS Word dengan segala perubahan yang kita lakukan di SDL Trados tersebut. Nah, rekan-rekan penerjemah, seperti itulah proses mengedit atau mereview sebuah terjemahan dengan menggunakan fitur track changes yang disediakan atau yang ada di SDL Trados 2015. Baiklah rekan-rekan sekalian yang kami hormati, jika ada pertanyaan atau saran atau usulan, silakan kirimkan ke alamat email kami info@probahasa.com atau silakan komentar di video yang barusan kami paparkan tadi. Terima kasih banyak, semoga kesuksesan selalu menyertai Anda, semoga perlindungan Tuhan selalu menyertai Anda. Sampai jumpa kembali.